Halo kaum muda, Apa kabar? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kali ini saya akan membawakan tema perencanaan keuangan dengan judul Rencanakan Keuanganmu Sejak Muda. Perkenalkan, nama saya Toto. Saya adalah seorang sarjana ekonomi dan magister hukum. Sehari-hari saya memimpin sebuah kantor konsultan yang bergerak di bidang jasa, manajemen, dan bisnis. Saya juga aktif sebagai pengurus di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Oke, kita masuk ke tahap yang pertama dalam perencanaan keuangan. Tahap pertama, pola pikir dan tujuan. Pola pikir yang saya gunakan didasarkan atas firman yang saya ambil dari 2 Tawaris 1 ayat 7, 10 sampai ke-12 dan Ayub 1 ayat ke-21. Dari firman tersebut kita mengetahui betapa pentingnya hikmat dan pengandalan diri kepada Allah. Kita juga mengetahui bagaimana kekayaan tidak menjadi tujuan utama bagi Salomo dan Ayub. Begitu juga dalam perencanaan keuangan. Kekayaan bukanlah tujuan utama. Tujuan dari perencanaan keuangan adalah untuk mengelola seluruh penghasilan kita agar dapat digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan kita saat ini dan juga di masa depan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka tujuan harus tertulis, detail, dan positif. Secara umum, dalam perencanaan keuangan, tujuan dibagi menjadi 2. Tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Contoh tujuan jangka pendek, ingin membeli tas baru. Tas yang digunakan untuk sekolah atau kuliah. Tas yang tahan air. Tas yang kuat jahitannya. Tas merek X. Harganya 150.000. Akan dibeli 3 bulan lagi. Per bulan saya simpan 50.000. Sekarang contoh tujuan jangka panjang. Ingin melanjutkan kuliah. Saya harus segera lulus dari SMA atau SMK. Lulus dengan nilai rata-rata 7. Biaya kuliah 6 juta per 6 bulan. Dana yang saya harus miliki 1 juta per bulan. Berarti saya harus mencari pekerjaan dengan gaji minimal 2 juta per bulan. Oke, kita bisa lihat detail, tertulis, dan positif. Kalian juga dapat mengembangkan dalam bentuk contoh-contoh yang lain yang sesuai dengan keadaan dan kondisi kalian. tahap yang kedua, financial ronsen. Dalam tahap ini, kalian diminta untuk mencatat contohnya penghasilan kalian dalam 1 bulan, serta biaya-biaya yang kalian keluarkan juga dalam 1 bulan. Baik pengeluaran yang sifatnya wajib atau pengeluaran yang sifatnya tambahan. Sebagai contoh di sini, saya memiliki penerimaan dari gaji atau uang saku sebesar Rp2.500.000 per bulan. Lalu pengeluaran wajib saya setiap bulannya misalnya perpuluhan, makan, transport, dan sebagainya dengan total Rp1.850.000. Lalu ada juga pengeluaran yang tidak wajib atau tambahan. Di sana misalnya nonton bioskop, makan di mall, dan beli sepatu dengan total Rp600.000. Lalu saya kurangkan. Penghasilan saya 2.500.000, saya kurangi dengan
pengeluaran wajib saya per bulan, saya kurangi dengan pengeluaran tambahan saya per bulan. Ternyata saya masih memiliki kelebihan Rp50.000. Apakah saya bisa memiliki kelebihan yang lebih banyak lagi? Sekarang kita coba dengan melakukan perubahan. Dengan penghasilan yang sama, dengan pengeluaran wajib yang sama, kita coba rubah di pengeluaran tidak wajib. Misalnya, makan di mall yang tadinya 300.000, kita alokasikan menjadi 150.000. Yang tadinya beli sepatu setiap bulan menjadi tidak membeli sepatu setiap bulan, tetapi mungkin setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan. Di sini dalam perubahan kita bisa lihat ternyata saya dapat memiliki kelebihan sebesar Rp400.000. Dengan Financial Ronsen, kita dapat mengetahui kesehatan keuangan kita yang tadinya kurang sehat atau sehat bisa menjadi lebih sehat lagi. Contoh yang lebih detail lagi. Setelah kita mengurangi makan di mall, kita menggantinya misalnya dengan makan di tempat yang lain. Di sini contohnya warteg 20.000 per porsi, restoran 65.000 per paket. Ada selisih 45.000. Jika kita dapat menghematnya, maka selisih yang kita dapatkan dalam 1 minggu menjadi sebesar Rp225.000. Maka dalam sebulan kita dapat mengumpulkan sebesar Rp967.500. Jika 967.000 itu dialokasikan untuk investasi dengan hasil investasi sebesar 6% per tahun, maka 967.000 dikali 12 bulan, 11.610.000 menjadi 12.306.000 per tahun. Lumayan bukan? Dari 45.000 menjadi 12 juta per tahun. Tahap yang ketiga, strategi berinvestasi. Dalam tahap ini, kita mulai dengan pertanyaan. Mengapa ketika pendapatan meningkat, biaya hidup ikut meningkat? Saya menggunakan ilustrasi sebagai berikut. Gaji 1 juta, perpuluhan 100.000, atau 1/10 atau 10%. Lalu, jika gaji kita 10 juta, berapa perpuluhan yang akan kita berikan? Secara umum, kita akan menjawab 1 juta perpuluhan yang akan kita berikan dari gaji kita yang 10 juta. Jika saya sederhanakan, dengan gaji 1 juta, maka uang yang tersisa setelah kita kurangi perpuluhan adalah 900.000. Atau saya artikan biaya hidup kita menjadi 900.000. Lalu ketika gaji kita 10 juta, biaya hidup kita menjadi 9 juta. Atau 10 juta dikurangi dengan 1 juta yang menjadi perpuluhan kita. Bisakah dengan gaji 10 juta, biaya hidup kita tetap 900.000? Untuk menjawabnya, mari kita lihat slide berikut. Dari salah satu sumber yang saya peroleh tentang pola hidup, ada si miskin dan si kaya. Si miskin, ketika penghasilannya meningkat, maka gaya hidupnya meningkat dan pengeluarannya meningkat. Sedangkan pola hidup si kaya, ketika penghasilannya meningkat, maka
investasinya meningkat dan passive income-nya meningkat. Baru gaya hidupnya meningkat. Jadi, jika kita memiliki pola hidup si miskin, maka biaya hidup 900.000 tidak akan cukup. Namun, jika kita memiliki pola hidup si kaya, maka bisa saja cukup. Pola hidup akan membawa kita kepada kebiasaan. Kebiasaan pada umumnya dari penghasilan yang kita peroleh, alokasi utama untuk kebutuhan dasar kita. Lalu untuk biaya lainnya. Baru sisanya untuk menabung, investasi, dan perpuluhan. Sedangkan yang tidak umum, dari penghasilan yang ia terima, ia akan alokasikan terlebih dahulu untuk menabung, investasi, dan perpuluhan. Lalu dialokasikan sisanya untuk kebutuhan dasar. Barulah kemudian biaya-biaya lainnya disesuaikan dengan sisa dana yang tersedia. Merujuk pada satu artikel, ada rumus dalam pengelolaan keuangan, yaitu rumus 10, 20, 30, dan 40. 10% dari penghasilan untuk dana konsumtif. 20% dari penghasilan untuk masa depan. 30% dari penghasilan untuk cicilan. Dan 40% dari penghasilan untuk kebutuhan bulanan. Konsumtif di sini contohnya adalah membeli topi, membeli sunglasses, membeli jam tangan, membeli sepatu santai, dan sejenisnya. Sedangkan untuk masa depan adalah berinvestasi atau menabung untuk kuliah atau untuk membeli rumah. Sedangkan cicilan contohnya adalah membeli kendaraan yang akan kita gunakan untuk bekerja. Dan kebutuhan bulanan contohnya adalah membayar listrik, membayar air, membeli makanan, dan kebutuhan pokok lainnya. Mana yang kalian pilih? Si A atau si B? Si A dengan kacamata 3 juta, sedangkan si B dengan kacamata 500.000. Si A dengan jam tangan 100 juta dan si B dengan jam tangan 3 juta. Si A dengan sepatu 25 juta dan si B hanya 1 juta. Namun, tabungan yang dimiliki si A adalah 1 juta, sedangkan si B 500 juta. Dalam hal ini, si B lebih baik, bukan? Setelah kalian memahami pola dan kebiasaan hidup dalam mengelola keuangan, maka dengan penuh kesadaran, kalian akan mengalokasikan 20% dari penghasilan kalian untuk masa depan. 20% dana untuk masa depan dapat kalian gunakan untuk berinvestasi. Apa saja investasi yang dapat kalian pilih? Yang pertama, kalian dapat menginvestasikan dengan cara membeli buku-buku tentang motivasi, bisnis, pengembangan diri, dan segala hal yang dapat meningkatkan kemampuan diri kalian. Yang kedua, kalian juga dapat berinvestasi dalam bentuk mengikuti kursus, misalnya kelas online tentang belajar memasak atau kelas online tentang membuat video atau kursus lainnya yang dapat menambah keahlian, kemampuan kalian yang produktif. Bisa juga berinvestasi
dalam bentuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang terakhir, kalian juga dapat berinvestasi dalam bentuk produk-produk investasi. Apa saja produk investasi? Ada saham, deposito, ataupun emas. Setiap jenis produk investasi ini memiliki risiko dan tingkat keuntungan yang berbeda. Secara umum, semakin tinggi keuntungan yang kita peroleh, maka semakin tinggi pula risiko yang akan kita hadapi. Risiko yang dimaksud, risiko mengalami kerugian. Jadi, pastikan sebelum kalian memilih produk investasi, kalian telah mengumpulkan informasi, membacanya, dan mendengarkan dengan seksama. Dan kalian tahu risiko yang kalian akan hadapi. Penting kalian ketahui bahwa dalam memilih produk investasi tidak sekedar ikut-ikutan. Di penghujung materi ini, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kebiasaan yang baik lebih penting dibandingkan penghasilan yang besar. Oke? Selamat melakukan perencanaan keuangan. Tuhan memberkati.